Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a hudahu ila an yaquma an-nasu lillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jajaran pengurus DKM Masjid As-Sakinah yang saya muliakan, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Dan saat kita jemur tidak ada tanda-tanda mau hujan. Kalau ada tanda-tanda ya jangan, Bu. Ada tanda-tanda mau hujan ya kita jemur, kan biasanya di teras ada itu ya. Kita jemur di teras ya. Kemudian kita sholat aman. Sudah tahu mau hujan masih jemur ya. Allahu Akbar, hujan itu salah kita sendiri ya. Malaikatnya juga gedek ini orang bener apa kagak sih ya. Udah tahu mau hujan, jemurnya di luar. Waktunya mau sholat lagi. Begitu sholat, belur, brus, gede ya. Bubarin. Kata malaikatnya, dia tuh apa kagak ya. Gitu ya. Ribet gitu ya, Bu ya. Artinya apa? Ketika orang sedang sholat pun ya, boleh memikirkan hal-hal yang bersifat manusiawi. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ya kan? Beliau sholat, lagi sholat ada tangisan bayi, ibu-ibu nih bawa bayinya nangis ya, bayi kecil. Kalau bayi kawat bapaknya nangis, ibunya nggak pulang-pulang gitu ya. Ini bayi nangis ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mempercepat bacaan sholatnya. Berarti saat ibadah kepada Allah pun ya, umat Islam diperbolehkan memikirkan kepentingan dirinya. Padahal itu waktu masa di mana kita sedang konsentrasi beribadah kepada Allah. Itu masih diperbolehkan. Asal memang betul-betul urgen. Nabi juga tidak sama sekali melarang cucu beliau ketika bergandulan di punggung beliau ya, ketika beliau sujud masuk ke bawahnya, ketika beliau berdiri gendong, begitu anak-anak kecil. Apa yang dilakukan Rasulullah dengan Hasan dan Husain itu? Ibunya lagi repot. Dua anaknya lepas. Masuk ke mihrabnya, Rasulullah lagi sholat jamaah. Ya, apa yang beliau lakukan? Diamkan. Tidak kemudian ditendang suruh keluar gitu. Kemudian setelah itu kemudian sholat, kemudian selesaikan Fatimah panggil, tidak. Nah, itu artinya apa? Dalam ibadah sholat yang notabene adalah ibadah yang paling utama, saat itu kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah, itu pun diperbolehkan untuk memikirkan urusan kita. Itu umat Islam saja, Pak. Di masa Bani Israel, hari Sabtu nggak boleh ngapa-ngapain. Ada nggak ajaran yang kayak gitu dalam Islam? Nggak ada. Ya. Hari apapun ya, kalau memang kita mau kerja terus, silakan. Yang penting ibadahnya jalan juga, gitu loh. Nggak dilarang. Ya. Nah, maka kemudian ya, mereka merasa berat karena nggak boleh nyari uang, nggak boleh nyari penghasilan. Penghasilan mereka itu adalah dari laut. Mereka itu nelayan. Ya, hasil bumi hasil ekonominya didapatkan dari ikan-ikan yang mereka jual. Hari Sabtu manyun gitu loh. Manyun gitu, nggak dapat apa-apa, disuruh ibadah. Nah ini memang subhanallah, orang kalau berkomitmen kepada Allah itu godaannya beratnya luar biasa, macam-macam aja, Pak. Kadang godaannya, ujiannya itu bukan dari siapa-siapa, kadang datang dari anaknya sendiri, dari istrinya sendiri, dari mertuanya sendiri, kadang-kadang dari mantan juga gitu. Mantan masih goda juga gitu ya. Ya. Ada aja gitu ya, mau ke masjid anaknya nangis, ibunya ikut nangis juga karena anaknya nangis, nggak berhenti gitu, nggak jadi ke masjid ya kan.
mau ke masjid, mertuanya ya ngerepotin mau ini mau itu sampai kemudian tidak jadi ke masjid ya. Ya. Mau baca Quran, HP-nya bunyi, tangkling, tangkling, tangkling terus gitu ya. Karena grupnya kebanyakan ya, ditanggapin semua ya. Grupnya ada 100 ya, semuanya komen ya, habis itu waktu buat komen di grup-grup itu ya. Makanya kalau misalnya punya grup kayak saya, di grupnya nggak ada yang saya bunyikan Pak, nggak ada suaranya, jadi nggak tahu mana yang aktif mana enggak, dan itu pun dipilih ya. Habis waktu kita ya. Kadang-kadang ada Pak, saya lihat ada di grup itu, ini orang di grup manapun aktif ya, berarti sehari-hari kerjaannya main WA, grup WA itu nggak sempat ngapa-ngapain. Ini banyak kan ibu-ibu, saya pikir suaminya diapain sama dia, dicuekin begitu kok mau gitu. Nah, kita kembali. Jadi ini adalah ujian ya, yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel ketika itu. Mereka sanggup nggak? 1 hari loh Pak. 7 hari ya, dari semua hari yang ada kan 7. Cuman diminta 1 hari saja, nggak nyari duit gitu. Rupanya nggak kuat Pak. Nggak kuat ya. Pertama awalnya itu 1 orang Pak. 1 orang itu, jadi biasanya kalau hari Ahad, kan mereka Sabtunya manyun tuh, nggak punya penghasilan, nggak punya ikan, ya kan? Itu hari Ahad itu nggak ada bau ikan sama sekali di rumahnya itu, ya. Nggak ada orang jualan ikan juga nggak ada, ikannya nggak ada, udah habis pas hari Jumatnya itu, atau minimal dimakan hari Sabtunya, hari Ahadnya sudah habis. Nah pas hari Ahad itu, ya, ada bau ikan di satu rumah. Loh, ini kok ada yang bakar ikan, padahal semestinya nggak ada ikan, karena Sabtu kan nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, zaman dulu belum ada kulkas Pak. Kalau ikan 2 hari udah leteng gitu Pak ya, udah busuk gitu ya. Nah, akhirnya apa? Orang semakin bau kan, namanya bau gitu kan, lama kelamaan ketahuan loh di sini rupa-rupanya. Akhirnya digedor rumahnya, ya. Bukan digedor dalam rangka memperingati, tapi kemudian penasaran. Kamu kok dapat ikan? Gimana caranya? Nah orang ini akhirnya ngasih tahu. Nah kita kan dilarang nih, ya, hari Sabtu untuk berburu ikan, ya, menjala apapun bentuknya, mau mancing, mau menjala, mau pakai apa gitu kan. Cuman dulu pasti masih tradisional gitu. Saya itu ya bikin lubang ya, di pantai ya. Di mana lubang itu ya, itu pasti ketika pantai itu kesini kan, apa namanya, ombaknya itu ya, maka cipratan-cipratan airnya pasti ke lubang itu. Nah cipratan-cipratan airnya itu pasti banyak ikannya. Karena kalau hari Sabtu ikan juga pada cerdas Pak, pada tahu. Nih kalau hari begini ya, ini nggak ada yang ganggu saya, nggak ada yang ganggu kami. Pada nongol semua Pak di pinggir pantai Pak. Pas hari Sabtu itu, kenapa mereka kemudian tergoda? Karena setiap hari Sabtu, ya, ikan pada nongol semua. Ya. Nah ini juga sama ujian Pak. Orang lagi mau sholat, pembelinya banyaknya minta ampun. Ya. Lagi mau sholat, penumpang ya, sopir angkot, malah penumpangnya penuh sepenuh-penuhnya. Padahal tadinya susah banget nyari penumpang sebelum sholat. Pas menjelang sholat, malah penuh. Ya begitu itu. Ya. Ujian orang taat kepada Allah itu berbagai macam. Nah, akhirnya apa Pak? Karena dia tahu nih ikannya kalau hari Sabtu itu nongol-nongol, akhirnya apa? Dia bikin lubang Pak di pantai itu. Ya. Jadi kalau namanya lubangnya, ada lubangnya dibuat ke bawah gitu Pak. Sehingga apa? Setiap aliran, nggak besar. Kalau besar nanti kan lumlah balik lagi gitu kan. Setiap aliran air dari pantai itu masuk ke sana dengan ikannya. Dan itu dia lakukan kapan? Hari Jumatnya. Hari Jumatnya dia lubangin ya. Kemudian apa? Hari Sabtu malam kan sudah masuk waktu Ahad tuh, ya kan? Komari ya kan? Sudah masuk waktu Ahad, malam minggunya dia ambil. Minggu pagi dimasak gitu loh. Wah, cerdas kamu. Kamu bisa dapat ikan, tapi tidak melanggar aturan gitu ya. Karena Sabtunya kamu tetap diam di rumah, ibadah ya, menurut anggapan mereka. Nah,
Maka disebut i'tadau. I'tadau itu apa? Di sini melakukan pelanggaran tapi dengan rekayasa. Ya. Kalau pelanggaran nggak sengaja, itu dalam bahasa Arab namanya bukan i'tadau. Ya. Biasanya mukhalafah. Khalafa yukhalifu, yukhalifu. Biasanya mukhalafah itu apa? Pelanggaran. Tapi pelanggaran yang dilakukan dengan tanpa sengaja. Kayak kita naik motor, wong, gitu kan. Nah, ada polisi, kenapa kamu melanggar? Saya nggak lihat bapak, gitu. Saya pernah pak, ya. Jadi memang nggak tahu gitu loh. Nggak tahu bahwa di situ nggak boleh belok, lurus harus belok, muter gitu kan. Saya lurus. Wah betul pak, nggak lihat tanda, nggak lihat tetap kena tilang 500.000 kena itu di dekat balai kota sana, ya, balai kota Jakarta waktu ada acara gitu. Ya, itu namanya pelanggaran yang tidak disengaja. Tapi kalau i'tadau itu pelanggaran yang memang direkayasa. Bagaimana caranya supaya tidak terlihat melanggar? Hakikatnya pelanggarannya lebih berat. Karena apa? Orang kalau melanggar tapi nggak sengaja, ya itu kan apa namanya balasannya, konsekuensinya kan lebih kecil dibandingkan orang yang sudah tahu itu salah tapi direkayasa supaya tidak terlihat salah. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel ketika itu. Mereka merekayasa, ya, melakukan sebuah upaya yang menurut anggapan mereka itu tidak melanggar. Padahal itu lebih berat. Karena apa? Tadi itu, ya, melakukan rekayasa, manipulasi dan lain sebagainya. Nah, di era sekarang banyak ya kejadian-kejadian seperti itu. Jadi bagaimana sesuatu pelanggaran itu atur aja lah. Ya, atur aja lah, tahu sama tahu gitu kan. Jadi akhirnya legal gitu Pak. Banyak, apalagi di Indonesia apa sih yang nggak bisa ya. Apapun di Indonesia itu bisa, yang aneh-aneh itu bisa itu. Ya kadang-kadang saya bingung juga ini sebenarnya Indonesia yang canggih, orang Indonesianya atau setannya yang canggih gitu, saya nggak tahu gitu. Jangan-jangan dua-duanya gitu. Jangan-jangan setannya kalah sama setan yang berbentuk manusia itu. Ya. Makanya saya pernah sampaikan ya, kalau ada ya satu kehidupan yang bobroknya ya, itu luar biasa, itu bisa jadi malah yang takut itu setan Pak. Bukan kita yang takut sama setan, tapi setan yang takut sama manusia. Kata dia, ini ternyata ganasnya lebih hebat dari saya, ya, culasnya lebih daripada saya, ya, zalimnya melebihi saya gitu. Maka setannya juga berdoa, lindungi aku dari manusia yang terkutuk, katanya gitu. Jadi manusianya berlindung dari setan yang terkutuk, ya, setannya sama, minta berlindung dari manusia yang terkutuk, ya. Nah, sama-sama gitu ya. Nah, itulah gambarannya bahwa bagaimana orang ketika berkaitan dengan urusan perut, berkaitan dengan urusan cuan, Pak, duit, Pak. Karena mereka itu mata pencaharian mereka. Ya, ketika berkaitan dengan uang, berkaitan dengan urusan cuan, duit, ya, itu seringkali hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya. Maka memang harus hati-hati. Saya pernah menyampaikan hadis Rasulullah, manhumani la yashbi'ani. Ada dua hal yang digandrungi oleh manusia, dan manusia ketika sudah gandrung kepada dua hal ini, la yashbi'ani, dia tidak akan pernah kenyang. Bawaannya lapar terus. Yang satu negatif, sebenarnya bisa positif kalau benar, tapi karena sudah terlalu gandrung jadi negatif. Tapi yang satu positif. Apa? Yang pertama, manhumul mali. Orang yang sudah terlanjur gandrung sama uang, sama harta, sama duit, nah, dia akan melakukan apapun dan tidak akan pernah kenyang. Yang namanya duit, Pak, ya, punya uang 1 juta, pengen nambah nggak? Pasti, ya. Apa ada nggak di sini, Pak? Orang tabungannya sudah 10 juta, ada yang ngasih 1 juta? Enggak, saya sudah punya tabungan, yang lain aja yang butuh. Kalau ada kayak gitu, Pak, saya kasih Pak 1 miliar. 1 miliar tapi ngambil sendiri di bank sana atas nama siapa terserah. Nggak ada itu orang begitu, ya. Udah punya uang dikasih kemudian nolak, ada yang lebih butuh, nggak ada. Kadang-kadang sudah ada kemudian sebenarnya dia tidak layak mendapatkan, bagaimana supaya mendapatkan, kok pura-pura miskin, bikin surat keterangan warga miskin. Ya ada itu Pak, supaya dapat beasiswa anaknya. Saya sering kali ditawari, Pak, pengen anaknya dapat beasiswa, pengen sih ya, bikin surat miskin Pak, ya
Itu namanya surat mendoakan dirinya supaya miskin. Nah ini kadang-kadang orang yang mampu ya, tapi karena ingin mendapatkan, padahal namanya beasiswa, ya, itu besarnya berapa sih? Nggak ada beasiswa sampai 1 miliar Pak, nggak ada. Ya, paling berapa sih ya? Nah itu sampai bela-belain, padahal dia mampu untuk dianggap sebagai miskin. Nah kalau dari sisi itu kan memalukan. Ya. Nah ini terjadi, maka kemudian kalau sudah urusan uang, ya, itu siapapun itu yang namanya ya sama saja, ya juga manusia. Ya. Mau itu bajingan, mau itu orang yang paling alim, kalau diuji dengan duit, ya itu banyak yang nggak kuat. Ya. Di Indonesia itu ada tren Pak, ada kecenderungan orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang cerdas, ya, itu ketika pulang ke Indonesia nggak mau jadi pengajar, nggak mau jadi guru, nggak mau jadi dosen, nggak mau jadi orang profesional. Karena apa? Gajinya dikit. Saya baru tahu kemarin PT IKI mau mendirikan perusahaan perusahaannya dalam bentuk ini Pak, lembaga sertifikasi dan profesi, tapi kaitannya dengan Al-Quran. Itu harus pakai PT. Wah, itu Prof. Darwis kemarin bilang, waduh, ternyata ribet juga ya. Memang harus ada orang yang di dalam, orang atasan sana. Kalau enggak ngurus sendiri bisa bertahun-tahun. Ya kita udah mati, perusahaannya belum dapat izin gitu. Ya ini gambarannya betapa orang ya itu akan melakukan segala cara. Ya, ketika sudah berkaitan dengan uang. Ya. Nah, di sini di penjelasan apa balasan azab langsung Pak di dunia Pak. Kembali lagi kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah. Ketika melakukan pelanggaran, pelanggarannya padahal sudah sangat berat ya. Kalau kita bercermin misalnya pelanggaran lingkungan di Indonesia, itu adalah pelanggar lingkungan terbesar di seluruh dunia. Menghancurkan lingkungan, penghancuran terhadap ekosistem, itu orang Indonesia paling jago. Itu kalau dalam tanda kutip saya jadi Allah ya gitu Pak ya. Ini saya yang ciptakan, sampai capek katakanlah ciptakan indah semuanya, dihancurkan oleh orang Indonesia. Indonesia saya kasih banjir bandang kayak masa Nabi Nuh, tapi tidak. Indonesia dibalik buminya kayak di masa Nabi Hud dan sebagainya, nggak terjadi. Ya. Karena apa? Kita umat Rasulullah. Nah, kaum Bani Israel di masa Nabi Daud ketika melakukan pelanggaran itu, apa yang Allah turunkan siksanya? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka mereka kemudian oleh Allah dijadikan kera. Mayoritas ulama memang ada yang menafsirkan bukan kera wujudnya tapi hatinya. Tapi mayoritas ulama ya, karena redaksinya jelas dan tegas, itu betul-betul mereka-mereka yang melakukan pelanggaran itu Pak. Karena tidak semuanya. Ya, ada ibu-ibunya, anak-anaknya yang nggak melakukan kan? Ada juga mungkin sekelompok orang yang enggan, tapi tidak semuanya. Yang melakukan pelanggaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan kera. Tahu-tahu keluar ekor, tahu-tahu bulunya banyak, mukanya berubah. Akhirnya apa? Mereka tidak berani keluar. Berapa lama mereka bertahan? 3 hari. Jadi kera 3 hari, habis itu mati Pak. Ya kalau jadi kera bertahan sampai 1 tahun bahaya Pak. Ada kera cowok, ada kera cewek. Ya, bekas manusia. Teori Darwin akhirnya benar gitu kan. Untungnya ya, Allah juga Maha tahu ya. Ini azab siksa, tapi juga jangan sampai menghancurkan gen manusia. Betul Pak? Ya kalau kemudian coba di masa Nabi Daud itu yang jadi kera berapa? 50 orang, ada cowoknya, ada ceweknya, ada suami istri coba. Kawin gitu, lahir jadi anak manusia kera gitu. Jadi Son Gokong gitu. Ini ya Sun Gokong ya, manusia kera deh ya. Oh, itu film Cina tuh Sun Gokong gitu. Jadi kayak begitu ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, mereka hanya hidup 3 hari, setelah itu kemudian mati. Kenapa kera yang dipilih? Bukan yang lain. Yaitu tadi, kera itu seperti manusia, tapi hakikatnya bukan manusia, karena dia bentuknya buruk, akalnya nggak ada. Mereka juga sama, melakukan sesuatu pelanggaran yang mereka anggap bukan pelanggaran, jadi palsu. Ya, sama seperti palsunya kera. Bentuknya, kelakuannya sama nggak Pak?
kayak manusia. Coba aja Pak, kita gini-gini dia ikut Pak, gini ikut juga Pak. Makan pisang, dia makan pisang juga Pak. Dia jalan bisa, begini juga bisa tuh. Lihat tuh yang di jalan-jalan, yang kera jadi apa itu? Yang ada tabuhannya namanya apa? Oh, topeng monyet tuh. Ya. Itu kan bisa, ya. Bisa pakai kendaraan, pakai motor jalan, ya. Biasanya namanya siapa tuh? Nama topeng monyet tuh biasanya namanya khusus itu. Ya. Si culun jalan pakai motor, jalan dia bisa pakai motor itu. Ya. Itu kan persis kayak manusia. Tapi dia bukan manusia. Itu kan penghinaan. Dalam kan disebut khosi'in ini apa? Khosi'in ini apa? Yang hina di sini, kera yang hina. Ya, itu bentuk ya, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang pelanggaran mereka ya itu betul-betul pengharangan yang hina juga sesuai dengan kehinaan kelakuannya. Maka kemudian balasannya itu pun dalam bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini? Menyiksa, memberikan azab secara langsung dalam bentuk fisik. Faja'alnaha nakalan, ya. Maka yang demikian itu sebagai peringatan, ya. Juga ada yang mengatakan sebagai penangkal supaya orang yang di masa itu yang lain ya, yang melihat kejadiannya, yang tahu peristiwanya atau minimal tahu ya, walaupun tidak melihat secara langsung, tahu kejadian itu, mereka akan berpikir beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali untuk melakukan pelanggaran yang sama. Jadi kadang-kadang siapapun Pak, kita juga termasuk ya, nggak mempan dikasih, tapi dikasih kepelan begini baru mempan. Dikasih gini nggak mempan. Nih nah, tapi begini kan baru mempan itu. Jadi ada yang namanya targhib ya. Targhib itu memberikan motivasi dan dikasih hadiah, atau tarhib ancaman. Ya. Ya. Jadi karenanya dalam kegiatan pendidikan termasuk juga kegiatan dakwah tidak boleh sama seragam semua. Melihat kondisi daripada yang dididik siapa. Maka kita boleh dalam Islam itu boleh bertindak keras kepada anak, disiplin keras, bukan kasar. Karena memang ada anak-anak tertentu yang tidak mempan dialusin, dipuji-puji nggak mempan, dikasih duit malah duitnya buat main game gitu ya, dikasih buat jajan malah main game ya, nggak pulang-pulang. Waduh ini anak repot ya, akhirnya bapaknya yang gini, awas kalau nggak pulang ya. Ini siapin ini kuburan, ini rumah sakit ya, baru mempan dia gitu. Bapaknya gede lagi gitu kan. Mempan akhirnya apa? Nggak berani ya, nggak berani macam-macam ya. Nah ini kadang-kadang begitu ya. Nah di dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Maka saya sangat tidak sepakat ya. Pernah berkali-kali saya sampaikan, kalau cara-cara mendidik anak itu dengan lemah lembut semuanya, dengan cara yang sama ya. Cara berdakwah tidak boleh sama, tergantung bagaimana mad'unya, objek dakwahnya kayak apa. Ya kalau objek dakwahnya preman dan kemudian sudah meresahkan masyarakat, itu nggak bisa pakai ceramah Pak. Pakai nasihat yang lembut itu nggak mempan. Apa yang bisa dilakukan kalau sudah melewati batas, meresahkan masyarakat dan berkali-kali dilakukan upaya mediasi nggak bisa, udah langsung panggil aparat. Ya. Melawan tembak dor kakinya, sudah selesai, ya kan? Ya. Memang begitu ya. Apalagi yang namanya nahi mungkar, ya. Maka tidak bisa ya. Saya juga kadang di kampus dalam bentuk-bentuk yang lain itu saya lakukan itu ada Pak. Kadang-kadang anak melanggar, tapi yang dibawa-bawa Pak Wakil Rektor misalnya. Saya ponakannya ini Pak. Saya akhirnya bilang, kamu ponakannya? Warek 2, iya, panggil Pak Warek 2 sini. Kalau kamu berani, anaknya ngeper gitu, oh Pak Dekan berani juga gitu. Ya kalau kita nggak gas begitu, dia macam-macam Pak. Padahal kalau wareknya datang saya juga belum tentu berani gitu kan. Ada anak ada ya, mau ngelamar jadi dosen, di situ Pak Rektor sedang foto dengan Pak Rektor, Pak Menteri Agama. Ya. Saya lihat dulu CV-nya, ya. Ini jurusannya dibutuhkan apa enggak, linear apa enggak. Nggak peduli ya, laporin sama Pak Rektor, sana laporin. Saya juga dipecat juga di dekan juga nggak
paten kata orang Jawa gitu ya, nggak paten gitu kan. Ya, masih bisa ngaji juga sama bapak-bapak ibu-ibu di As-Sakinah gitu kan, masih bisa kemana-mana gitu. Nah itu ada yang model-model begitu. Nah itulah cara-cara orang ya untuk apa? Supaya menghindarkan orang dari perbuatan buruk ya. Terkadang tidak harus berupa perbuatan dalam arti fisik, Pak. Tapi kekuatan itu ya bisa kita buat dalam bentuk apa? Bentuk tadi itu secara psikologis. Ya nggak, Pak? Ada orang macam-macam sama kita. Kamu mau ngundang siapa? Mau ngundang camat? Saya punya kenalan wakil presiden. Wakil presiden itu CS saya, bestie saya misalnya. Padahal Pak Gibran nggak pernah kenal sama kita gitu kan. Nah, itu dalam rangka apa? Supaya orang ini nggak macam-macam. Ya, perlu juga ya. Maka bertindak arogan kepada orang yang arogan itu kan kata dalam sebuah hadis ya. Ya, ketika kita sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Ya. Nah itu, kadang-kadang dalam hal-hal yang tertentu, itu kita harus berlaku keras, Pak. Ya. Maka, keras itu bukan berarti tidak rahmah. Saya menyatakan perbedaan antara keras dengan kasar. Jadi, Allah itu kan Rahman dan Ar-Rahim. Ya, ini yang seringkali dijadikan alibi oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa berdakwah, mendidik itu harus lemah lembut terus. Salah. Bahwa Rahman dan Rahim, rahmatnya Allah, coba kita lihat, apakah Allah itu rahmatnya itu senantiasa diturunkan dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan? Nyatanya ini terjadi, mukanya muka kerak, ya enggak? Bumi dibalik, bandang, gempa, kemarin mana? Di Thailand sama di Myanmar itu, banyak orang mati, ya kan? Itu kan umat manusia juga, ciptaan Allah, ya kan? Tapi dibuat bencana. Apakah Allah tidak Rahman dan Rahim? Tetap Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim tapi dalam bentuk seperti itu. Supaya apa? Yang lain yang belum melakukannya jadi pelajaran. Yang sudah melakukannya bisa jadi dosanya diampuni karena diazab di dunia lebih dahulu. Kalau nunggu di akhirat berkali-kali lipat. Udah selesaikan dulu di dunia, selesai. Nanti di akhirat sudah nggak ada tanggungan apa-apa. Nah, jadi kadang begitu, Pak. Rahman dan Rahimnya Allah itu seperti itu. Sama seperti kita. Saya seringkali mencontohkan, orang tua yang sayang kepada anak-anaknya, itu tidak harus memberi. Kadang apa? Kadang menolak untuk memberi. Anaknya minta uang saku, Bu, nih. Anak SD kelas 1, Bu. Bu, uang sakunya kasih 10.000. Dia bilang, enggak 10.000, Bu, 50.000. Ibu ya kemudian menolak, enggak nak, kamu itu masih kecil, bawa uang 50.000 bahaya. Kamunya juga nanti hedonis, jadi orang yang hedon. Yang kedua bahaya, nanti dirampok, dipalak sama temennya. Ada orang jahat, ini anak kecil bawa 50.000 diincar, akhirnya bukannya ngapa, malah nggak jajan sama sekali, duitnya diambil orang. Berarti apa? Ketika sang ibu tidak memberikan uang 50.000, tapi memberinya 10.000, menolak yang 40.000 kan? Bukan berarti dia tidak sayang. Justru karena sayangnya itu. Allah terkadang begitu. Wah, itu tsunami Aceh, ratusan ribu, 200.000 orang meninggal. Berarti gak sayang sama orang Aceh. Belum tentu, Pak. Orang Aceh kena tsunami lagi sholat. Banyak juga loh. Yang lagi ibadah. Yang lagi tadarus Al-Quran. Yang lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang lagi belajar di sekolah. Yang lagi di pondok. Yang lagi ngapal Quran. Ya gak? Jadi jangan semata-mata segala hal itu harus dinilai dengan pokoknya lemah lembut begini. Ya. Tidak. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana sesuatu yang dilakukan itu dalam rangka kemaslahatan. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya. Kalau kita lihat runtutan dari sejarah dari masa Nabi Nuh sampai masa Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu banyak sekali siksa azab duniawi yang langsung ditimpakan kepada umat-umat yang durhaka. Itu dalam rangka faja'alnaha nakalan. Untuk siapa? Lima baina yadaiha, orang yang ada saat itu di sekitarnya yang mengetahui, saya sampaikan, wa ma khalfaha, dan juga orang-orang setelah generasi itu. Kita ini kalau misalnya melihat sesuatu yang apalagi mengerikan ya, terjadi kepada seseorang, misalnya apa? Tabrakan beruntun sampai mati 50 orang, itu mengerikan sekali. Kayak kemarin kejadian di Wadi Kudet ya, pada orang jamaah umroh, itu kan satu keluarga meninggal ya.
Itu saya jadi sama saya sebelum Pak Haji saya umrah dulu waktu itu. Itu ya Allah, memang kadang-kadang orang Arab itu kan yang lupa orang Pakistan, orang ini Pak, bukan orang Saudinya, orang Pakistan, orang Bangladesh, itu ugal-ugalan cara nyetirnya itu. Maka kita sebagai orang yang melaksanakan minta kepada mutawifnya, tolong nyopirnya hati-hati. Ya, nyopirnya itu jangan ugal-ugalan. Kadang-kadang mereka buru-buru waktu segala macam. Nah, walaupun mereka kejadiannya kan ditabrak ya, tapi kalau kecepatannya itu stabil, saya pikir nggak sampai kebalik kayak begitu. Fatal sekali kan. Nah, ini gambaran bahwa ketika kita melihat kecelakaan kayak begitu, berkali-kali terjadi. Ya, saya itu kan kalau mudik pasti kemana pakai jalan sendiri kan itu. Ya. Apalagi misalnya dalam kondisi lengang, ya, sepi, ya, tapi gelap itu Pak. Wah itu paling bahaya, tahu di depan ada truk. Kadang-kadang namanya truk itu nggak ada lampunya belakang kan. Sudah nggak ada lampunya, jalannya pelan lagi, nganan lagi. Ya, itu banyak loh Pak, kadang-kadang kanan itu. Kejadian anggota DPR atau DPRD siapa itu yang meninggal atau wakil bupati ya, saya lupa itu. Itu kan nabrak truk depannya itu. Ya, nabrak truk yang berhenti itu. Jadi lagi kencang-kencang, kalau lagi kencang 100 sekian nggak bisa itu, buat langsung mati. Ya. Nah ini gambaran bagaimana orang-orang yang nyetir yang lain itu ya tidak hati-hati, mendingan pelan ya, tapi selamat ya. Lah kadang-kadang kita yang pelan ditabrak juga dari orang yang lain gitu kan, apalagi kalau kita ugal-ugalan gitu. Nah ini gambaran. Kemudian wa mau'izatan lil muttaqin, yang terakhir sebagai nasihat ya bagi orang-orang yang bertakwa, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa supaya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Ya, jadi kisah yang disampaikan pada masa Nabi Daud ini ya gambaran ya, bukan hanya disampaikan kepada kaumnya saat itu, tapi juga kepada kaum Nabi Muhammad di Madinah dan juga termasuk kepada kita yang membacanya saat ini, bahwa kejadian yang menimpa kaum Nabi Daud ya itu mungkin saja bisa menimpa kepada kita dalam bentuk yang berbeda. Ya. Jadi tidak harus sama persis Pak. Kalau dirubah jadi kera, saya pikir sekarang itu sudah tidak ada model azab seperti itu. Tapi ya hina dalam arti hidupnya terhinakan oleh kondisi, oleh orang, apalagi oleh Allah, itu bisa saja terjadi. Ya. Jadi kalau cara hidup kita ya, itu tidak lurus ya, banyak akal rekayasa tapi akal bulus negatif, hati-hati ya. Ini kan kalau kita lihat pelanggarannya pelanggaran karena akal bulus tadi itu, bagaimana merekayasa orang-orang yang suka merekayasa. Saya kadang-kadang ngeri juga itu ya, profesi-profesi tertentu Pak ya. Salah satunya yang paling banyak berbahaya, dan walaupun ya saya tidak mengatakan semuanya ya, ada yang baik juga ada ya, apa pengacara. Kemudian yang kedua kontraktor Pak. Kontraktor ya, pengacara kan rekayasanya banyak sekali itu ya, dia supaya menang bagaimana, kontraktor supaya untungnya banyak, itu juga sama Pak ya, rekayasa anggaran ini segala macam ya, itu kejadian ya. Ya, makanya aku ada cerita itu kan ya, ini seringkali disampaikan oleh para kiai itu nanti Pak ya, di surga sama neraka ini walaupun kisahnya kisah fiktif dan ya semacam candaan, tapi mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi ketika itu orang yang ada di neraka kan penasaran sebenarnya orang surga itu nikmatnya kayak apa sih ya. Nah, akhirnya ketua sama ketuanya itu rembukan, yuk kita bikin jembatan yuk ya, yang menghubungkan antara surga dan neraka, paling tidak bisa saling intip apa yang terjadi. Akhirnya sepakat Pak. Nah yang dari neraka mau ke surga sudah jadi, yang dari surga itu nggak jadi-jadi. Jangankan jadi, mulai aja enggak. Akhirnya orang neraka protes, gimana sih bikin jembatan udah lama begini nggak jadi-jadi, kita udah jadi loh. Kata orang surga, orang kontraktornya di situ semua katanya gitu ya. Jadi kontraktornya di neraka semua gitu ya. Jadi nggak ada yang di surga gitu. Makanya jembatannya nggak jadi-jadi gitu. Nah walaupun ini candaan ya, tapi ya mohon ya kalau ada ya yang jadi kontraktor ya, jadilah kontraktor yang jujur ya, jangan penuh rekayasa ya.
Jadi pengacara juga sama. Ini walaupun juga hampir semua profesi punya potensi, ya. Tapi profesi-profesi tertentu, ya, memang ya ini biasanya ya, sama sebenarnya ASN yang ada di mana gitu juga bikin rekayasa, bendahara juga bisa, semua orang bisa ya bikin rekayasa. Nah jangan sampai ini kejadian menimpa ya dalam bentuk yang lain, tapi lebih mengenaskan. Ya. Apa? Salah satunya kalau orang sudah di usia-usia tertentu kemudian tidak bisa ngapa-ngapain, stroke, keluarganya pada kabur semua, kemudian ditaruh di panti jompo, ya, tidak ada yang datang menengok, ya, karena kelakuannya waktu mudanya, ya, waktu menjabat, waktu apa suka melakukan hal-hal seperti itu merugikan banyak orang. Nah, itu hidup yang lebih hina daripada sekedar menjadi kera. Mereka jadi kera 3 hari mati selesai kan? Ini orang sisa hidupnya dihina oleh orang lain karena kelakuannya sendiri. Jangan sampai itu terjadi, naudzubillah min dzalik, ya. Ya sudahlah Pak. Jadi orang itu yang lurus-lurus saja. Toh semuanya sebenarnya sudah di skenario. Saya seringkali mengalami hal-hal yang ajaib seperti itu, ya. Kemarin itu saya ingat itu kejadian yang menurut saya memang seperti itu skenario Allah. Jadi saya mau nengok anak saya yang di pesantren di Parung itu. Biasanya saya lewat jalur pintas, ya, ke jalan namanya jalan Tulang Kuning, tapi saya kok kebablas tanpa sengaja itu kebablas, ya. Nah saat saya terbablas masuk ke Pasar Parung kan macet itu, saya lihat ada ubi cilembu, ya, itu kesukaan kiainya anak saya dan anaknya putri, sama-sama suka. Nah, rupa-rupanya anak saya yang di Semarang itu sudah di WA sama putrinya Pak Kiai, ya, pagi-pagi, ya, supaya ngirim ubi cilembu. Saya nggak tahu di situ ada ubi cilembu, ya. Kok kemudian macet dan ngelihat gitu loh. Saya biasanya beli di Pamulang, Pak. Ya. Nah, malam-malam menjelang kita mau sampai di pesantren itu, si Vira yang di Semarang itu, Mbak Leko putrinya Bapak minta dibelikan ubi cilembu. Ya kemudian, ya Allah, minta sekarang harus balik ke sana, ya. Alhamdulillahnya saya lewat di jalan di mana kejadian macet lama itu Pak. Tapi saya melihat ubi cilembu sama istri itu. Oh, berarti kita balik ke sana. Akhirnya WA itu baru datang itu Pak, menjelang saya sampai di pesantren. Saya putar balik, akhirnya beli ubi cilembu di situ. Nah, saya kemudian berpikir, ya Allah, ini ternyata saya disuruh khidmah sama Kiai membelikan ubi cilembu, anaknya juga kepengin. Anak saya di Semarang terlambat ngasih tahu karena apa? Pasiennya katanya lagi banyak banget, ya. Dia sekarang lagi internship di Semarang. Pasiennya banyak banget, Bang, nggak sempat WA. Lambat, ya. Harusnya kan kalau dari pagi kita sudah siap-siap gitu kan. Ya. Itu ternyata cara Allah untuk memberi rezeki kepada kiainya anak saya itu, ya. Dan saya berkhidmah kepada beliau itu, ya. Itu caranya apa? Saya kelewat gitu loh Pak. Kelewat jalan, ya, kelewat jalan, kemudian macetnya luar biasa. Saya sampai ini kalau nggak lewat sini nggak macet gitu loh, sudah langsung sampai. Kalau sampai di pesantren tahu-tahu anaknya Kiai itu minta cilembu, ya, terus saya kemana coba? Di Pamulang udah tutup semua, nggak lihat yang ada di dekat pasar situ, Pasar Parung itu. Ya, ini skenario kadang-kadang kayak begitu sering kali terjadi Pak. Sudah diatur semua Pak, sama Allah itu, ya. Maka nggak usahlah kita merekayasa. Apapun itu sudah cukup rekayasa Allah aja yang terbaik. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah lah yang terbaik yang melakukan rekayasa. Jalani aja Pak, terus Pak, ya, ya. Insya Allah sampai pada tujuan kalau kita betul-betul lillahi ta'ala. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan Pak Dalim. Tidak ada? Ya, tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraquna ba'd tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa lisanan dzakira, wa yaqinan sadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba'
ومن دعاء لا يسمع اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.